seperti ini. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita mandi. Ingat, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita mandi. Maka simak baik-baik penjelasannya. Jika belum selesai, jangan dulu ditanya. Simak baik-baik penjelasan terapinya. Jika belum selesai, jangan dulu bertanya. Terapi ini untuk semua penyakit. Nggak usah ditanya, penyakit ini gimana, lambung gimana, stroke gimana, saraf kejepit gimana. Nggak usah ditanya. Simak dulu aja, perhatikan terapinya. Duduk yang manis, dengarkan dengan baik, disupport dakwahnya, bukan bertanya dulu. Paham di sini teman-teman? Paham? Supaya apa? Supaya ilmu ini tersampaikan, tidak tertunda, tidak terjeda. Paham? Paham teman-teman? Jadi nggak usah ditanya dulu penyakit ini gimana, ada benjolan di sini gimana, ada kembung di sini gimana, nggak usah ditanya. Semua penyakit. Karena untuk menyempurnakan seluruh jaringan tulang. Jadi nggak usah ditanya apa penyakitnya. Semua. Bahkan termasuk patah tulang, iya. Termasuk epilepsi, iya. Termasuk saraf kejepit, semua. Semoga teman-teman memahami bahasa semua. Sehingga tidak lagi ada pertanyaan. Paham di sini ya? Maka simak baik-baik supaya tidak gagal dalam prakteknya. Simak baik-baik supaya tidak gagal dalam terapinya. Cukup mendengarkan dengan baik. Jadilah gulam yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Nanti kalau udah mendengarkan dengan cara baik, teman-teman paham, praktekin, gak usah banyak tanya. Paham ya teman-teman ya? Yuk, caranya bagaimana? Sederhana teman-teman. Terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi saja. Ya, jadi terapi ini bisa dilakukan hanya di saat mandi. Selain daripada mandi, terapi ini nggak bisa dilakukan. Bagaimana cara terapinya? Nggak usah ditanya dulu ya, nggak usah ditanya dulu. Bagaimana cara terapinya? Yang pertama, pastikan teman-teman persiapkan wadah untuk mandinya. Boleh pakai ember, boleh pakai baskom, berapa ukurannya teman-teman yang lebih tahu sekiranya cukup untuk teman-teman mandi. Dan syarat yang kedua, teman-teman harus pastikan airnya air yang ngalir. Bukan air tandon. Maksudnya air tandon, air kemarin, air semalam, bukan. Air ngalir itu apa? Benar-benar baru ngalir dari keran atau baru ngambil dari sumur. Bebas. Yang penting air yang baru ngalir. Dari sini paham? Meskipun airnya di tandon, di toren, tapi udah ngalir di keran, nggak apa-apa. Yang penting air yang sudah ngalir. Oke? Jangan air tandon. Oke, nah air yang sudah ngalir itu, kemudian teman-teman cari atau teman-teman miliki yang namanya garam Himalaya atau garam krosok atau garam grosok, garam air laut yang asli, garam yang kasar. Paham di sini? Beli di pasar murah, jangan beli garam rukiah, hanya orang bodoh yang beli garam rukiah. Beli sendiri garam itu di pasar, masih banyak dijual. Nah, kemudian campurkan garam itu 1 sendok ke dalam air yang teman-teman persiapkan. Ya, campurkan 1 sendok. Kemudian teman-teman aduk airnya. Ngaduknya bukan sembarangan. Ngaduknya ada ilmunya, ada caranya. Caranya bagaimana? Ditulis dalam kitab Thariqus Syifa.